Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal uji kompetensi tahun 2020-2021, yaitu berkenaan dengan mengoperasikan paket pengolah angka atau spreadsheet ya, yang biasa disebut dengan spreadsheet, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas atau kita sudah menyelesaikan untuk soal yang pertama dari soal spreadsheet, yaitu laporan keuangan penginapan hotel internasional. Di sini kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal yang kedua. Ya, di sini sudah saya siapkan bentuk soalnya. Soal kedua yaitu laporan pendaftaran siswa dari Lembaga Pendidikan Komputer Semoga Maju Terus ini. Nah, tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan coba buat dulu bentuk tabel ya, bentuk tabel seperti dalam bentuk soal ini. Kita buatkan tabel ini dalam bentuk spreadsheet atau dengan menggunakan program Microsoft Excel. Ya, di sini sudah ada untuk tabel pendukungnya, ada tabel VLOOKUP, ada tabel HLOOKUP, beserta ketentuan soal atau ketentuan pengisian kolom yang ada di soal spreadsheet ini. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini sudah saya siapkan atau sudah saya buat ya bentuk spreadsheet dari laporan pendaftaran siswa Lembaga Pendidikan Komputer Semoga Maju Terus. Di sini sudah saya siapkan untuk bentuk tabelnya beserta ketentuan soalnya di sini. Nah, sekarang kita akan coba mulai langsung saja untuk mengisi kolom-kolom yang sudah ada di sini ya. Kolom-kolom ini kita coba akan isikan sesuai dengan ketentuan atau permintaan soal yang ada di sini. Kita akan mulai dari yang pertama di sini. Oke, untuk kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika kode A maka pekerjaan karyawan, jika kode status B maka pekerjaan mahasiswa, jika kode status C maka pekerjaan di sini pelajar. Oke, untuk kolom pekerjaan ini berarti kita mengisi dari kolom kode status atau berdasarkan kode status ya. Jika A tadi ketentuannya adalah pekerjaannya sebagai karyawan, jika B itu mahasiswa, jika C berarti pelajar. Di sini kita akan coba menggunakan rumus if di sini. Oke, untuk mengisinya rumusnya adalah sama dengan if. Oke, buka kurung, karena diisi berdasarkan kolom kode status maka kita klik di sini. Oke, jika kode status sama dengan tanda petik adalah A, jika kolom status terisi A, tutup petik, maka titik koma ya. Lihat logical testnya di sini. Jika logical test komputer yang kalian gunakan koma, maka untuk pemisah logika di sini harus pakai koma. Karena di sini kebetulan saya menggunakan titik koma logical testnya di sini, maka di sini saya gunakan titik koma. Oke, jika kolom kode status sama dengan A, maka tanda petik jika A tadi pekerjaannya adalah karyawan. Oke, karyawan seperti ini. Oke, tutup petik. Ingat, setiap logika dalam bentuk karakter harus ditutup dengan tanda petik ini. Oke, selesai satu logika, kemudian kita masuk logika kedua. Jika atau if kode status sama dengan tanda petik B, oke, tutup petik lagi, maka atau titik koma, jika B tadi pekerjaannya adalah sebagai mahasiswa. Oke, buka petik terus mahasiswa. Oke, logika kedua selesai, titik koma. Kemudian if lagi, jika kode status ini sama dengan tanda petik C, tutup petik, maka buka petik lagi, maka jika C adalah sebagai pelajar. Oke, pelajar. Tutup petik. Oke, selesai 3 logika ya. Jadi saya ulang lagi, jika E6 atau kode status adalah A, maka titik koma ini bisa dibaca sebagai maka pekerjaannya adalah karyawan. Jika kode status atau E6 ini sama dengan B, maka mahasiswa. Jika kode statusnya C, maka pelajar. Jika sudah selesai kita tutup kurung 3 kali karena buka kurungnya 3 kali. Enter. Oke, seperti ini. Lalu untuk mengisi ke bawahnya kita tinggal copy ke bawah rumusnya dengan cara kita tarik pojoknya sampai berubah jadi tanda plus begini, kita klik tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Oke, itu untuk pekerjaan. Sekarang kita masuk ke nama kelas. Oke, di sini ketentuan untuk nama kelas ya. Jadi kolom nama kelas ini diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP. Jadi ngisi kolom nama kelas nanti kita akan ngambil data dari tabel VLOOKUP ini.
dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Oke, sebagai kunci adalah nomor siswa ini berarti. Oke, perhatikan di sini untuk nomor siswa dan kode kelas yang ada di tabel VLOOKUP. Di sini ada persamaan kode ya. Untuk kode kelas ada 101, 102 dan seterusnya. Sedangkan di sini sebagai kolom kunci atau sebagai kunci di sini nomor siswa ini masih gabung. 101, 102 dan seterusnya ini masih ada di tengah, masih campur dengan karakter yang lain. Berarti harus kita ambil nanti. Oke, untuk lebih jelasnya kita isi untuk nama kelas. Caranya adalah karena data yang kita ambil dari tabel VLOOKUP atau mengambil data dari tabel lain dengan menggunakan VLOOKUP atau data yang kita ambil bentuknya datanya menurun, maka rumusnya VLOOKUP di sini. Oke, kita rumuskan di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung. Oke. Di data VLOOKUP tadi saya bilang untuk kode kelas dia hanya ada 3 karakter yaitu 101, 102 dan seterusnya. Sedangkan di sini sebagai kolom kunci nomor siswa 101, 103, 102 dan seterusnya dia ada di tengah-tengah. Berarti harus kita pisahkan supaya jadi 3 karakter atau 101 ini jadi terpisah. Maka kita ambil dulu dengan menggunakan rumus MIT ya, MIT. Mengambil data dari atau mengambil data yang ada di tengah berarti MIT rumusnya. Seperti ini. Oke, VLOOKUP MIT, kemudian klik nomor siswanya. Perhatikan yang akan kita ambil adalah data 101 ini. 101 karakter 1 ini ada di urutan ketiga. P urutan pertama, kemudian P urutan pertama, strip urutan kedua, 1 urutan ketiga. Berarti mulai dari karakter ketiga. Titik koma 3. Kemudian yang akan kita ambil itu adalah 3 angka, 101, 103, 102 dan seterusnya. Berarti kita ambil mulai dari karakter ketiga sebanyak 3 karakter, berarti titik koma 3. Kemudian tutup kurung. Oke, setelah itu titik koma lagi, baru kita masuk ke tabel VLOOKUP ini. Ya, kita blok mulai dari kode kelas sampai nama kelas. Ya, seperti ini. Karena tabel di atas atau tabel laporan pendaftaran siswa dengan tabel VLOOKUP ini berbeda tabel, maka supaya data yang akan kita masukkan di sini tidak bermasalah, maka kita tekan F4 untuk menghubungkan atau menggabungkan antara tabel laporan pendaftaran siswa ini dengan tabel VLOOKUP ini. Kita tekan F4 sehingga di sini muncullah dolar di sini. Baru kita ambil data yang ada di tabel VLOOKUP. Yang akan kita ambil adalah nama kelas. Nama kelas ini ada di kolom kedua sehingga di sini rumusnya adalah titik koma ya, titik koma 2. Tutup kurung, enter. Oke, di sini ada kesalahan di sini. Kesalahannya di mana? Letaknya di sini kesalahannya. Perhatikan untuk 101 atau kode siswa atau kode kelas yang ada di tengah-tengah ini karena bercampur dengan karakter yang lain maka dia berubah menjadi karakter bentuknya. Sedangkan di sini untuk kode kelas bentuknya number, sehingga supaya ini tidak bermasalah di sini nama kelasnya, maka untuk number di kode kelas ini kita ubah menjadi karakter dengan cara kita klik di sini, kemudian di depannya kita kasih tanda petik. Ya, seperti yang ini pun sama, depannya kita kasih tanda petik, ini pun sama, ya, supaya dia berubah menjadi bentuk karakter bukan number lagi. Oke, ya begini maka otomatis di sini pun akan mengikuti menjadi Windows 95 sesuai dengan kode nomor siswa di sini. 101 untuk nama kelasnya adalah Windows 95. Di sini 101 nama kelasnya Windows 95. Oke, kalau sudah seperti ini maka kita akan coba copy ke bawah. Kita tarik pojok bawahnya. Ya, seperti ini. Ya, otomatis di sini akan mengisi sesuai dengan nomor siswa sebagai kata kunci menyesuaikan dengan kode kelas yang ada di tabel VLOOKUP. Misalnya di sini untuk 103 nama kelasnya adalah Microsoft Excel 97. Kita cek di sini. 103 nama kelasnya adalah Microsoft Excel 97. Oke, sudah sama. Oke, kita lanjut ke kolom hari belajar. Poin ketiga di sini. Kita lihat di sini. Untuk kolom waktu belajar ini diisi menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswa P, maka waktu belajar pagi. Jika nomor siswa S, waktu belajar siang. Jika nomor siswa M, maka waktu belajar malam. Oke, di sini ketentuan rumus yang digunakan adalah rumus if dan fungsi label. Oke, berarti di sini untuk hari belajar di sini diisi berdasarkan nomor siswa
Itu ketentuannya sebagai kata kunci di sini adalah karakter pertama, yaitu PSM, yang pertama nih, PSM, SPM, PSM dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan coba gunakan rumus if sebagai rumus untuk mengisi hari belajar ini. Oke, sama dengan if, ya, buka kurung, ya, karena ketentuannya berdasarkan nomor siswa ini, maka kita klik di sini nanti ya. Nah, data yang akan kita gunakan untuk penentuan hari belajar pagi, siang, malamnya itu adalah berdasarkan kode pertama dari nomor siswa ini, yaitu PSM dan seterusnya. Maka ini kita ambilkan, kita pisahkan dulu ini. Nah, untuk memisahkan PSM ya dengan yang lainnya, maka kita gunakan rumus left, mengambil data yang ada di sebelah kiri. Sama buka kurung left, buka kurung. Oke, di sini kita klik nomor siswa. Yang akan kita ambil adalah huruf pertamanya nih, P, S, M, SPM ini. Berarti setelah kamu klik nomor siswa, mengambil data dari sebelah kiri left ya, koma 1. Mengambil satu karakter data sebelah kiri yang ada di nomor siswa. Oke, setelah itu tutup kurung. Jika data yang kita ambil satu karakter dari sebelah kiri ini sama dengan tanda petik P, oke, tutup petik, maka itu bisa diartikan sebagai titik koma. Maka keterangannya adalah kalau P tadi adalah pagi, tutup petik. Oke, selesai untuk satu karakter, titik koma ya. Kemudian if lagi, jika, kemudian if buka kurung left, buka kurung lagi, jika nomor siswa kita ambil satu karakter ya, titik koma 1, tutup kurung, itu sama dengan tanda petik S ya, tutup petik ya. Jika data nomor siswa kita ambil satu karakter dari sebelah kiri, itu kok sama dengan S di sini, S, maka jika S itu adalah waktu belajarnya siang, tutup petik, tutup petik. Oke, logika kedua selesai, titik koma. Jika if left, buka kurung, jika nomor siswa saya ambil satu karakter atau C6.1 itu sama dengan M, ya, tanda petik M, tutup petik, maka jika M tadi adalah malam, ya, tutup petik, tutup kurungnya di sini kita lihat if-nya karena 3 kali, maka kita tutup kurungnya 3 kali, 1, 2, 3. Setelah itu enter, ya, pagi. Perhatikan nomor siswa sebagai kata kunci di sini P, di sini pagi. S mestinya di sini yang kedua adalah siang. Kita pergi ke bawah coba lihat. Ya. Oke, di sini sudah sesuai. Jika S huruf pertama maka siang, jika huruf pertama M maka malam. Di sini jika huruf pertamanya P yang nomor 11, di sini pagi. Oke, berarti sudah benar. Oke, sekarang kita masuk ke kolom waktu belajar. Ya, kode nomor keempat di sini. Waktu belajar ini kode ketiga ya. Berarti ini harusnya di sini tadi ya. Salah kolom ini. Oke, sekarang kita ganti aja di sini waktu belajar. Ya. Ya, waktu belajar, terus di sini hari belajar. Ya, kita tukar kolomnya karena kita tadi salah mengisi, harusnya yang kita isi adalah waktu belajar di kolom ini. Ternyata tadi waktu belajar ternyata yang kita isi kan tadi adalah di hari belajar. Kita balik saja di sini, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita isi untuk hari belajarnya. Berarti nomor keempat ini. Oke, hari belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi labor berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswanya SK, maka hari belajar Senin sampai Kamis. Jika nomor siswa SJ, maka hari belajar Selasa, Jumat. Dan jika nomor siswa RS, maka hari belajar Rabu, Sabtu. Oke, di sini sebagai kata kunci kita masih menggunakan nomor siswa ini. Nah, untuk SK, SJ, dan RS ini ada di karakter terakhir. Ada 2 karakter terakhir dari nomor siswa. Berarti kita ngisinya berdasarkan nomor siswa. Kita akan mengambil 2 karakter dari belakang untuk nomor siswa ini. Oke, jadi jika SK tadi adalah Senin Kamis, jika SJ itu Selasa Jumat dan seterusnya. Kita rumusnya di sini kita gunakan if tadi. Sama dengan if, buka kurung. Kemudian karena data yang akan kita gunakan adalah
kode SK, SJ, RSI ini ada di bagian belakang, berarti rumus untuk mengambil data yang ada di sebelah kanan kita gunakan rumus write. Ya. If write buka kurung, klik nomor siswa. Ya, karena yang akan kita ambil ada 2 karakter dari belakang, maka di sini setelah kita klik nomor siswa, titik, koma, 2, tutup petik. Mengambil data sebanyak 2 karakter dari sebelah kanan. Oke. Sama dengan if, jika 2 karakter yang kita ambil dari sebelah kanan itu sama dengan tanda petik SK, oke, tanda petik SK, tutup petik, maka jika SK tadi adalah Senin, Kamis berarti. Senin, strip, Kamis, tutup petik. Oke, untuk pertama logika pertama selesai, titik koma. If lagi, jika, if write, ya gini, jika data yang saya ambil dari sebelah kanan yaitu nomor siswa sebanyak 2 karakter atau C6 titik koma 2 tutup petik kok sama dengan itu tanda petik SJ, maka kalau SJ itu berarti Selasa Jumat, buka petik, Selasa strip Jumat, tutup petik. Oke, titik koma. Sekarang logika terakhir untuk RS ini, if buka kurung write, oke, jika data yang saya ambil dari sebelah kanan yaitu dari kolom nomor siswa itu sebanyak 2 karakter, titik koma 2, tutup petik, sama dengan tanda petik RS, ya, tutup petik, maka jika RS berarti tanda petik Rabu sampai Sabtu, tutup petik. Oke, selesai, baru tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3, enter. Oke, di sini jika SK maka Senin Kamis. Sekarang kita lihat di bawahnya, kita copy rumusnya ke bawah. Ya, kita lihat untuk yang SJ Selasa Jumat, RS Rabu Sabtu. Oke, sudah sesuai. Di sini untuk RS Rabu Sabtu ini sudah sesuai dengan ketentuan yang nomor 4. Jika RS Rabu Sabtu, SJ Selasa Jumat, untuk SK Senin Kamis. Oke, sekarang kita masuk ke biaya. Oke, ketentuan pengisian kolom biaya di sini adalah diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP. Berarti untuk biaya mengisi dari tabel HLOOKUP ini. Oke, HLOOKUP berarti rumus untuk mengambil data secara vertikal, ya. Datanya karena bentuknya mendatar, horizontal, sorry. Kalau vertikal berarti menurun, kalau mendatar berarti HLOOKUP atau horizontal. Ini vertikal, ini datanya bentuknya horizontal. Berarti rumus yang kita gunakan adalah HLOOKUP nanti. Oke, di sini untuk biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP. Ya, VLOOKUP berarti yang ini ya. Oh, biaya berarti yang ini. Ya, berarti data yang kita ambil adalah biaya ini berarti. Oke, rumusnya menggunakan VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Oke, berarti kita masih menggunakan nomor siswa ini. Di sini kita ngisinya berdasarkan kode kelas. Ya, kita seragamkan kode kelas ini dengan nomor siswa ini, yaitu data yang ada di tengah-tengah ini. 101, 103 dan seterusnya. Oke, rumus yang kita gunakan adalah sama dengan VLOOKUP sesuai perintahnya tadi. Sama dengan VLOOKUP buka kurung. Oke, kita ambil data yang di tengah ini. Berarti rumusnya adalah MIT tadi, mengambil data yang di tengah. Kemudian kita klik nomor siswa. Ya, kita mulai, yang kita ambil adalah angka mulai dari 1 ini, berarti angka 1 ini mulai dari karakter 3. P strip 1 berarti karakter ketiga. Titik koma 3 sebanyak 3 karakter, 101. Ini adalah 3 karakter. Tutup kurung. Oke, seperti itu, titik koma. Baru kita ambil dari tabel VLOOKUP ini. Kita blok sampai ke biaya. Oke, setelah itu karena beda tabel, supaya tabelnya bisa menyatu atau kita merge dengan cara kita tekan F4. Ya. Kita tekan F4 sampai keluar dolar di sini, baru titik koma berapa kita lihat di sini. Kolom biaya itu ada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Berarti di sini titik komanya adalah titik koma 3. Tutup kurung, enter. Oke, 100.000 untuk 101. Kita lihat di sini 101 100.000. Oke, sekarang kita lihat yang lain, kita copy ke bawah ini. Tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Coba kita lihat di sini untuk 1 juta ini apa ini?
USJ. 104 itu 1 juta. Kita lihat di sini 104 1 juta. Oke, udah sesuai. Oke, selanjutnya kita akan coba isi untuk kolom diskon. Kita lihat untuk ketentuan pengisian kolom diskon di sini kita lihat. Oke, poin ke-6 bahwa untuk kolom diskon ini diisi dengan menggunakan tabel HLOOKUP ya, dengan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci, kemudian kalikan dengan biaya. Oke, sebagai kolom kunci di sini masih dengan nomor siswa. Perhatikan di sini untuk tabel HLOOKUP ini kode kelasnya adalah 101, 102, 103 dan 104. Oke, di sini untuk 101 sampai 104 ini silakan kalian rubah menjadi bentuk karakter ya, dengan cara kasih tanda kasih tanda petik 1 di depannya untuk masing-masing ini supaya dia berubah menjadi karakter seperti itu. Karena di sini untuk nomor siswa 101, 102, 103 dan seterusnya ini karena sudah bercampur dengan huruf, maka otomatis dia akan berubah format menjadi karakter. Makanya kita harus seragamkan supaya ini menjadi karakter, maka kita kasih tanda petik 1 di depan dari angka masing-masing kode ini. Oke, lalu kita akan gunakan rumus HLOOKUP di sini untuk mengambil persentase dari biaya ini ya, untuk mengisi kolom diskon sama dengan HLOOKUP ya. HLOOKUP buka kurung. Oke, seperti tadi untuk mengambil angka 101, 103 sampai dengan 104 karena dia berada di tengah-tengah, maka kita gunakan rumus MIT untuk mengambil data di tengah. Oke, HLOOKUP buka kurung, MIT buka kurung, baru kita masuk ke nomor siswa. Oke, baru kita ambil di sini bahwa kode 101 angka 1 ini dimulai dari karakter ketiga. Berarti kita gunakan di sini setelah klik nomor siswa titik koma 3. Oke, mengambil data dari karakter ketiga sebanyak 3 karakter karena 101 dan seterusnya itu adalah 3 karakter. Kalau sudah tutup kurung, baru titik koma, baru kita ambil di sini dari tabel HLOOKUP ini. Kita blok dari sini. Ya, kita blok. Ya, seperti ini. Oke, karena ini beda tabel seperti tadi kita gunakan F4 supaya ini keluar dolarnya. Sehingga setelah itu baru kita ambil di sini. Untuk persentase diskon itu ada di baris kedua. Baris pertama, baris kedua. Ya. Maka di sini titik koma 2. Oke, tutup kurung. Oke, baru kalikan dengan biaya ini. Ya, baru enter. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita copy ke bawah. Ya, itu untuk diskonnya. Oke, untuk biaya bersih kita cari di sini untuk ketentuannya. Untuk biaya bersih itu biaya dikurangi diskon. Oke, berarti ini kita tinggal kurangi saja sama dengan biaya ini dikurangi dengan diskon ini. Enter. Ya, cukup simpel di sini. Oke, selesai untuk semua kolom. Ya, sekarang kita akan coba jumlahkan di sini total ya, total masing-masing kolom ini mulai dari biaya ini. Kita coba hitung total dengan cara gunakan rumus sama dengan sum ya. Kita jumlah di sini. Ya, blok, tutup kurung, enter. Oke, di sini kita jumlah juga untuk diskon dan seterusnya, kita tinggal copy ke kanan. Ya, kemudian untuk rata-rata kita gunakan rumus sama dengan average, average ya. Buka kurung. Oke, rata-rata. Blok biaya dulu sini sampai dengan nomor 12, tutup kurung, enter. Oke, kita copy ke kanan. Rata-rata. Nilai maksimal rumusnya sama dengan max. Buka kurung, kita cari nilai biaya maksimal atau tertinggi. Tutup kurung, enter. Oke, nilai tertinggi 1 juta di sini. Oke, kita copy ke kanan. Ya, seperti ini. Lalu untuk minimum, untuk mencari nilai terendah atau biaya terendah sama dengan min, buka kurung, kita blok dari biaya kolom biaya ini. Ya, tutup kurung, enter. Oke, nilai terendah adalah 100.000. Oke, kita tarik ke kanan. Untuk diskon terendah 5.000, untuk biaya bersih paling rendah adalah 95.000. Oke, saya rasa cukup ya di sini untuk pembahasan materi soal kedua dari uji kompetensi tahun 2021 atau tahun kemarin. Semoga ini bisa membantu proses pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.